Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Rara Murni tiba-tiba saja dikunjungi oleh Wiro Sableng. Dan ternyata tidak hanya sekedar kunjungan, tapi juga ada pesan untuk Prabu Kamandaka. Pesan apa kiranya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Apa yang terjadi kemudian terlalu cepat untuk dilihat oleh mata orang banyak di tempat itu. Tubuh kepala Plati yang tinggi besar itu jungkir balik di udara dan jatuh punggung di tanah. Untuk beberapa lamanya tak dapat bergerak-gerak. Kesunyian karena terkejut dan keheranan hanya berlangsung beberapa ketika saja. Begitu terdengar seseorang berteriak, maka menyerbulah puluhan prajurit itu. Suara beradunya senjata, riuh dan kacau balau. "Tahan!" seorang prajurit berteriak. "Lihat, kita menghantam sesama kita. Si rese itu sudah ada di sana." Dan ketika semua mata memandang ke jurusan yang ditunjuk, maka kelihatanlah orang asing tadi berjalan seenaknya di sela-sela kemah prajurit. Sewaktu dirinya diserang secara bersama-sama tadi, laki-laki itu dengan kecepatan luar biasa jatuhkan diri di tanah dan lolos di antara selangkangan para penyerangnya. Keadaan malam yang gelap menolongnya untuk lolos dan melangkah seenaknya di sela-sela kemah. Melihat bahwa orang yang mereka serang sudah berada di tempat lain, di samping terkejut, tentu saja prajurit-prajurit itu menjadi geram sekali. Apalagi kepala Plati yang tadi dibikin menggeletak di tanah dalam satu kali gebrakan. Dia berseru memanggil prajurit-prajurit lainnya. "Kurung rese itu. Kalau tak mau ditangkap hidup-hidup, cincang sampai lumat," perintahnya. Kepala Plati ini kemudian mencabut kerisnya. Sebelum menyerbu di antara anak buahnya, dia memberi perintah pada seorang prajurit yang kebetulan berada di dekatnya. "Cepat, beritahu hal ini pada Mahesa Birawa." Di dalam kemah besar, di tengah berlangsung perundingan, Mahesa Birawa tengah berkata, "Besok, Raden Werku Alit sudah berada di sini, dan agaknya..." Ucapan Mahesa Birawa terputus. Kepalanya berpaling ke kanan dan dari mulutnya keluar suara membentakan. "Pengawal, apa kamu orang tidak tahu bahwa tidak siapapun boleh masuk ke dalam kemah ini? Cepat keluar!" "Mohon maaf Raden," kata pengawal kemah seraya menjura 2 kali. Seorang prajurit memberitahukan bahwa terjadi kerusuhan di sebelah timur. "Kerusuhan?" Mahesa berdiri dari kursinya. "Iya, seorang asing diketahui memasuki perkemahan. Ketika dikurung dan ditanyai, dia melawan. Dia telah merubuhkan 6 prajurit, memukul kepala Plati Sutorande, dan kini tengah dikeroyok oleh puluhan prajurit di bawah pimpinan Sutorande." "Hanya seorang asing nyasar ke sini saja, kalian tidak bisa membereskan. Memalukan sekali," kertak Mahesa Birawa. Tapi dalam hatinya, dia sebagai seorang yang sudah berpengalaman di dalam dunia persilatan memaklumi kalau seseorang sanggup merubuhkan 6 lawan sekaligus, bahkan memukul jatuh kepala pelatih prajurit ini suatu tanda bahwa dia bukanlah orang sembarangan, pasti mempunyai ilmu yang bisa diandalkan. Tapi siapa adanya orang asing yang berani datang seorang diri ke perkemahan itu? Inilah satu hal yang ingin diketahui Mahesa Birawa. Mahesa Birawa berpaling pada adipati-adipati yang ada di dalam kemah itu dan berkata, "Harap maafkan, aku terpaksa meninggalkan persidangan ini sebentar untuk membereskan keonaran." Semua adipati menganggukkan kepala. Adipati Tapak Ireng berkata, "Mungkin sekali perusuh ini seorang mata-mata Pajajaran."
Ya, bisa jadi.